Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang siswa yang bernama Yuki Hase. Ia berjalan di perpustakaan untuk mencari buku yang ia cari. Namun, bukan untuk dibaca, melainkan buku itu akan dia jadikan media untuk menggambar karena itulah hobinya. Selepas itu, Yuki Hase melihat kartu perpustakaan milik seseorang yang terjatuh di lantai. Saat ia mengambil dan membacanya, tertuliskan nama seorang wanita, Fujimiya Kaori. Hase pun beranggapan bahwa pemilik kartu itu sangatlah cantik. Sementara itu, teman dekatnya Hase yang bernama Shogo tidak peduli sama sekali tentang kartu nama itu. Ketika Hase mencium aroma yang terpancar dari kartu itu, tak disangka pemiliknya datang dengan wajah yang sangat cemberut. Kaori yang salah paham memandangi Hase dengan sangat sinis. Dia pun segera mengambil kartunya kemudian pergi. Sepulang sekolah, Hase terlihat sedang naik kereta. Kaori tidak sengaja masuk ke gerbong yang sama dengan Hase. Tetapi Hase juga tidak menyadari kalau ada Kaori di sana. Selepas itu, Hase pun tertidur dengan lelap dan hampir melewatkan stasiunnya. Dia dengan sigap berlari, sementara itu bukunya tertinggal di dalam kereta. Untungnya Kaori melemparkan buku itu kepada Hase. Lalu Kaori tersenyum kepadanya. Hase pun kemudian berlari sembari mengucapkan kata terima kasih kepadanya. Ajaran baru telah dimulai. Shogo kembali satu kelas dengan Hase. Dia pun terkejut ketika melihat nama Fujimiya Kaori ada di dalam daftar teman satu kelasnya. Seketika, Hase langsung berlari. Ia melihat Kaori dan tersenyum bahagia. Belum sempat bertanya kepada Kaori, kelas pun sudah dimulai. Setelah pelajaran selesai, Hase mengucapkan terima kasih untuk kejadian yang sebelumnya. Namun, Kaori seperti tidak mengingat apapun. Dia hanya terdiam dan langsung pergi meninggalkannya. Hase lalu mengejarnya. Kemudian ia memohon kepadanya untuk menjadi temannya. Tetapi Kaori menolaknya dan berkata itu mustahil. Hase semakin bingung dengan sikap Kaori yang berbeda itu. Hase masih terus berusaha untuk mendekatinya. Suatu ketika, dia mengikuti Kaori pergi ke atap sekolah. Dan Kaori yang menyadari itu meminta Hase untuk berhenti mengikutinya. Saat Kaori hendak pergi menghindarinya, Hase yang ceroboh menjatuhkan bekal makanannya. Kaori yang tidak tega lalu memberikan bekalnya pada Hase. Lalu Kaori kemudian pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Hase mengembalikan kotak makanan Kaori. Saat itu, ia menyadari bahwa Kaori adalah orang yang baik, meskipun dia selalu menolak ajakan pertemanannya. Melihat Hase yang terus mendekati Kaori, gurunya menjelaskan bahwa Kaori memiliki gangguan ingatan, di mana dia akan melupakan hal-hal tertentu, terutama teman-temannya dalam waktu 1 minggu. Hase mengira sang guru hanya berangga-angga. Sayangnya, itu adalah fakta yang terjadi. 1 minggu berlalu dan hari Senin pun tiba. Hase memanggil Kaori dan ia menoleh. Namun, Kaori tidak mengenalnya lagi dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Begitu juga di hari Senin berikutnya, ingatannya pun hilang lagi. Suatu ketika, Hase pun mulai menyadari keadaan itu. Supaya ingatan Kaori tidak hilang, ia harus mencatat kenangan bersamanya di dalam sebuah buku harian. Keesokan harinya, Hase meminta kembali Kaori untuk berteman dengannya. Setelah itu, dia meminta Kaori untuk bertukar buku harian. Hase pun meninggalkan buku itu dan membiarkan Kaori untuk membacanya nanti saat pulang sekolah. Kaori mulai membuka buku itu dan membaca tulisan Hase yang isinya adalah cerita singkat tentang kegiatan Hase selama 1 pekan. Kaori
nampak tersenyum saat membacanya. Dan kemudian saat pulang sekolah bersama ibunya, Kaori bertanya pada ibunya tentang bertukar buku harian. Sang ibu pun menjawab bahwa dia pernah melakukannya dan itu sangatlah asik dan menyenangkan. Saat asik mengobrol, teman SMP Kaori yang bernama Mayu Kondo tiba-tiba memanggil Kaori. Ia yang tidak ingat dengan teman lamanya itu hanya terdiam. Kemudian sang ibu dengan sigap menyapanya dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Malamnya Kaori terus terpikirkan oleh buku harian Hase. Sang ibu yang menyadari bahwa Kaori akan bertukar buku harian merasa khawatir karena menurut dokter Kaori lebih baik tidak terlibat dengan orang-orang di sekitarnya agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Keesokan harinya Kaori menceritakan semuanya kepada Hase bahwa dia tidak bisa berteman dengannya karena penyakitnya itu. Dia tidak mau jika merepotkan seseorang yang akan dilupakannya nanti. Setelah buku itu dikembalikan, Hase pun tidak menyerah. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan sungkan jika memang harus direpotkan oleh Kaori. Awalnya, Kaori terus menolak hingga pada suatu saat, Hase memasukkan buku itu ke dalam tas Kaori. Saat ia memberikan payungnya Kaori yang terlihat sungkan menerima payung itu, dan buku tersebut kemudian ia pergi. Di malam harinya, Kaori membaca buku itu. Ia membaca tulisan Hase yang menceritakan minggu pertama saat ia bertemu dengan Kaori di perpustakaan. Keesokan harinya, Hase melihat buku catatan itu telah diisi oleh Kaori. Dalam tulisan itu, Kaori meminta maaf karena sudah menolaknya berkali-kali. Dia juga bercerita bahwa sebenarnya dia senang ketika ada seseorang yang mengajaknya berteman. Setelah itu, mereka saling bertukar catatan setiap minggunya. Hase setiap hari Senin akan memberikan buku itu kepada Kaori dan mengambilnya kembali di hari Jumat untuk menceritakan pengalaman di pekan itu. Beberapa hari berikutnya, Hase mengajak Kaori pulang bersama dengan teman-teman yang lain. Saat itu, mereka mengajak Kaori pergi ke festival lampion. Di saat yang sama, teman lama Kaori yang bernama Kujo akan segera pindah ke sekolah mereka. Setelah itu, Kujo melihat Kaori yang melewatinya begitu saja. Kujo pun bergumam dalam hati dan terlihat kesal. Tampaknya telah terjadi sesuatu di masa lalu mereka. Hase, Kaori, dan teman-teman yang lainnya pergi ke festival lampion. Saat itu, mereka menggunakan baju kimono. Kaori terlihat begitu cantik dan kawaii, dan di malam harinya mereka menyaksikan festival itu dengan bahagia. Di acara yang sama, Kujo dan Kondo yang saling mengenal juga pergi ke festival lampion. Saat itu, Kujo pergi membeli makanan, tetapi Kondo tidak sengaja bertemu dengan Kaori yang nampaknya masih belum mengingat apapun tentangnya. Saat Kaori hendak pergi, tiba-tiba Kujo datang menghentikannya dan berkata pengkhianat. Di saat itu, seketika ingatan masa lalu Kaori terbayang kembali, yaitu ingatan saat dimana ia mengalami sebuah kecelakaan. Kaori pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Hase di situ untuk menemani Kaori, tetapi tidak mengingat Hase karena ingatannya sudah terhapus kembali. Hase pun hanya bisa terdiam dan bersedih. Beberapa waktu kemudian, ayah Kaori datang dan berbicara kepada Hase. Ia sangat berterima kasih kepadanya. Namun, sebagai orang tua, dia lebih paham dengan kondisi putrinya itu. Hase pun menegaskan jika memang Kaori tidak mau berteman dengannya, maka ia akan menyerah. Kalau Kaori masih mau berteman dengannya, ia akan memperjuangkannya. Keesokan harinya, Hase memberanikan diri untuk pergi ke rumah Kaori. Dia memperkenalkan dirinya lagi, lalu meminta Kaori untuk membaca buku catatan sebelumnya. Hase berharap Kaori mau melanjutkan hubungan pertemanannya itu. Singkat cerita, Kaori sudah membaca buku itu dan kembali berteman seperti biasanya dengan Hase.
Saat pelajaran akan dimulai, guru mereka memperkenalkan murid baru yang tidak lain adalah Kuju. Sayangnya, Kaori belum mengingat siapa itu Kuju sebenarnya. Setelah itu, Hase dan Kaori pergi ke perpustakaan. Ketika Hase ingin memperpanjang pinjaman bukunya, dia lupa membawa kartu perpustakaannya. Untung saja, Kaori yang ada di sana meminjamkan kartunya. Acara festival di sekolah akan segera diadakan. Semua siswa di sekolah itu mulai menyiapkan keperluan untuk acara tersebut. Saat itu, Hase merasa tersanjung ketika mendengar Kaori berkata bahwa Hase adalah temannya yang sangat berharga. Dia jadi salah tingkah dan tidak sengaja menjatuhkan dinding yang kemudian merusak susunan domino di sekolahnya. Semua siswa panik karena itu adalah hasil kerja keras mereka. Sementara itu, Hase langsung ngajak Kaori pergi supaya tidak dicurigai dengan teman-temannya. Setelah mereka pergi ke perpustakaan untuk bersembunyi, Kaori mengucapkan terima kasih kepadanya karena berkat Hase, dia bisa merasakan kembali kenangan walau hanya sebatas membacanya dari buku catatan. Setelah itu, Shogo memergoki Hase. Ternyata Shogo meminta bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Di saat yang sama, Kuju menghentikan Kaori dan menanyakan janjinya yang sudah diingkarinya. Sayangnya, Kuju tidak tahu bahwa Kaori tidak bisa mengingat kenangannya itu. Karena itulah Kuju jadi kesal karena merasa sudah diabaikan olehnya. Setelah diceritakan bahwa Kuju menunggunya di kala itu, ingatan Kaori di masa lalu pun perlahan terus kembali. Hal itu membuat Kaori menjadi pusing dan terjatuh. Hase yang melihat kejadian itu sempat menyalahkan Kuju, namun Kaori membantahnya dan berkata bahwa dirinya lah yang salah. Singkat cerita, acara festival di sekolah pun telah dibuka. Kala itu, Hase bertemu dengan Kondo yang datang berkunjung. Ketika Kondo menghampiri Kuju dan bertanya tentang Kaori, Hase pun menyadari bahwa mereka berdua adalah teman lama Kaori. Kuju bingung ketika Kondo menyinggung tentang penyakit Kaori. Kuju lantas penasaran dengan apa yang telah terjadi. Setelah itu, Hase mengantar Kaori bertemu dengan kedua teman lamanya itu. Di situ, Kondo akhirnya menjelaskan semuanya. Cerita pun flashback ke masa lalu, di mana mereka bertiga masih SMP. Kuju dikabarkan akan pindah sekolah. Sebelum kepindahannya itu, Kuju menyatakan perasaannya kepada Kaori. Namun saat itu ia ragu karena ia tahu jika Kondo juga menyukai Kuju. Sayangnya, teman-temannya yang melihat mereka mengira Kaori menikung sahabatnya sendiri. Sejak saat itu, Kaori mulai dijauhi teman-teman perempuannya dan termasuk sahabatnya sendiri yaitu Kondo. Suatu ketika, Kondo merasa cemburu ketika ia melihat Kuju dan Kaori akan bertemu. Lantas, ia menghentikan Kaori dan mengatakannya pengkhianat serta memutuskan tali persahabatannya. Kaori lalu berlari dengan sedih dan Kaori tertabrak sebuah mobil. Setelah kejadian itu, Kondo sangat menyesal dan meminta maaf kepada Kaori. Kuju yang mengetahui kebenaran itu meminta Kondo pergi dan memberikan waktu bagi Kaori untuk memikirkannya. Setelah itu, Hase berusaha menenangkan Kaori yang mulai teringat dengan masa lalunya. Hase kemudian memeluk Kaori dan berkata, "Kamu tidak sendiri, aku akan melindungimu." Di saat yang bersamaan, Kaori teringat bahwa di malam itu ia berjanji akan menemui Kuju dan menjawab perasaannya. Menyadari bahwa Kaori menyukai Kuju, Hase pun menyembunyikan kesedihannya itu. Ia berkata, ia senang karena ingatan Kaori sudah kembali. Di malam harinya, acara puncak telah dimulai. Hase terus menyembunyikan kesedihannya itu. Setelah menceritakannya kepada Shogo, dia sangat kagum karena Hase memikul beban itu seorang diri. Setelah itu, Hase pun memutuskan untuk membakar buku catatan hariannya. Catatan di mana semua ingatan Kaori tersimpan saat sedang bersamanya.
Sejak saat itu, Kaori tidak lagi mengingat Hase. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Kaori dan Kuju kembali bersama. Suatu ketika, Hase menyuruh juniornya untuk mengembalikan buku yang ia pinjam dari perpustakaan. Waktu berlalu begitu cepat dan tahun ajaran baru telah dimulai. Tidak ada yang spesial di tahun ini bagi Hase, karena dia hanya menghabiskan waktunya seorang diri. Singkat cerita, hari kelulusan telah tiba. Hase memberanikan diri untuk meminta Kaori bertukar pesan dan kesan di buku kelulusannya. Saat itu, Hase meninggalkan sebuah pesan. "Sudah cukup untuk bagiku melihatmu tersenyum sekali lagi." Kaori yang membaca pesan itu bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud dari tulisan itu. Tak lama kemudian, Kaori dipanggil untuk datang ke perpustakaan. Ia dinyatakan masih menunggak satu buku pinjaman. Ternyata buku itu buku yang dipinjam Kaori untuk Hase. Tentu ia tidak akan mengingatnya. Di saat yang sama, junior Hase yang lupa baru saja mengembalikan buku yang dimaksud itu. Saat diperiksa, ternyata buku itu berisi kenangan tentang Kaori dan Hase. Buku itu menceritakan ketika Hase pertama kali ditolak oleh Kaori untuk menjadi temannya. Setelah melihat, Kaori menyadari bahwa itu adalah kenangan yang sangat berarti baginya. Setelah itu, Kaori pergi mencari Hase. Ia berlari dan mencarinya ke setiap tempat, namun tidak ada sama sekali. Ia teringat hingga akhirnya ia menemukan Hase di atap sekolah. Kaori memang tidak mengingat kenangan itu, tapi ia berkata bahwa ia akan berusaha untuk mengingatnya kembali. Film pun diakhiri dengan Kaori yang meminta Hase untuk menjadi temannya sekali lagi. Film pun selesai. Oke, pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah janganlah mudah putus asa, tetaplah perjuangkan yang layak diperjuangkan. Niscaya pengorbananmu tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share-nya, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.